Ya, pemirsa, berbagai wilayah mulai menerapkan lintasan baru uji praktek SIM C dari yang semula berbentuk angka 8. Tentu saja lintasan baru ini disambut antusias warga, terlebih kaum perempuan. Mulai 7 Agustus 2023, Korlantas Polri telah mengganti lintasan uji praktek SIM C dari yang semula berbentuk angka 8 dan zigzag dengan lebar 1,5 meter menjadi lintasan dengan variasi pola seperti huruf S dengan lebar 2,5 meter. Penerapan jalur baru lintasan praktik uji SIM C setelah adanya aturan baru yang dikeluarkan Korlantas Mabes Polri dan serentak diberlakukan di seluruh satuan penyelenggara administrasi. Pemberlakuan jalur lintasan dengan desain baru ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang berulang kali tak lolos saat mencoba melewati jalur uji praktik melalui jalur perlintasan model zigzag dan angka 8. Sehingga Korlantas Polri melakukan evaluasi dan memutuskan merubah jalur lintasan yang dianggap keramat menjadi lintasan menyerupai sirkuit atau huruf S. Lintasan ini mengakomodir 4 materi ujian praktek dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag atau disebut dengan slalom. 4 Agustus 2023 tentang perubahan lapangan ujian praktek untuk SIM, di mana ada beberapa perubahan yang tentunya diantaranya adalah uji pengereman atau untuk kemudian ujian untuk uji U-turn, kemudian perubahan ujian yang dari angka 8 menjadi S, kemudian juga ada uji untuk pengereman dalam rangka menghindari. Perubahan lintasan ini juga disambut oleh masyarakat Bangkalan, terutama ibu-ibu yang sudah berkali-kali gagal saat praktek ujian SIM. Dengan lintasan baru ini, peserta ujian bisa langsung lulus. Itu sangat dipermudah sekali, saya 1 kali percobaan langsung lulus. Daripada yang tes sebelumnya, yang ada zigzag dan angka 8, saya belum lulus di tes itu. Diharapkan dengan perubahan lintasan ini, warga akan lebih antusias untuk mendapatkan surat izin mengemudi dan tidak khawatir akan gagal saat ujian praktek. Dari Makassar dan Bangkalan Madura, Julius Vin dan Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Lintasan baru untuk ujian mendapatkan SIM C juga menuai respon positif dari masyarakat ibu kota. Lintasan baru tanpa angka 8 dan zigzag dinilai lebih mudah daripada lintasan sebelumnya. Sejak pagi, puluhan peserta sudah mendaftar untuk mengikuti ujian SIM C di Satpas dan Mogot, Jakarta Barat. Dengan adanya lintasan baru yang lebih mudah, angka kelulusan ujian SIM C pun mengalami kenaikan hampir 100%. Adapun bagi peserta yang belum lolos ujian praktik, diberi waktu maksimal 14 hari untuk mengulang kembali ujian tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Giselia Nur Rahma langsung dari Samsat, Jakarta Barat. Halo, selamat siang rekan Giselia. Bagaimana nih respon pemohon SIM C yang mengetahui adanya mekanisme baru untuk mendapatkan SIM C ini? Silakan Giselia. Siang Pramzila dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwa saat ini ujian untuk mendapatkan SIM C telah menggunakan lintasan baru yang tentunya dinilai memudahkan bagi masyarakat dan juga tentunya hal ini juga menuai respon positif bagi masyarakat karena dinilai lebih mudah daripada lintasan sebelumnya karena tidak adanya angka 8 ataupun lintasan zigzag dalam lintasan yang baru ini. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat dalam layar kaca Anda bahwa di sini juga telah disediakan sejumlah motor yang disediakan oleh Satpas setempat untuk digunakan oleh para pemohon agar bisa mendapatkan ujian SIM C pada kali ini. Dan menariknya pemirsa, dengan adanya lintasan yang baru ini, tingkat kelulusan daripada ujian kali ini hingga mencapai 100%. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat
ukuran ataupun lebar lintasan yang baru ini, di mana untuk ukur lebaran pada kali ini yang sebelumnya 1,5 kali lebar kendaraan kini menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Tentunya ini mempermudah pemohon yang menggunakan bodi kendaraan besar seperti yang ada di layar kaca Anda ini agar lintasannya tidak terlalu sempit. Dan secara keseluruhan belokan trek baru jalur S pada kali ini memang tidak setajam jalur lama dan tidak ada lagi lintasan zigzag dan juga angka 8 seperti sebelumnya. Namun memang beberapa pengendara justru masih banyak yang gagal di uji coba pertama saat sesi U-turn ataupun putar balik sebelum sampai di jalur S. Mereka menurunkan kakinya, padahal dalam ketentuan di Satpas dan Mogot ini mereka tidak boleh menurunkan kakinya saat putar balik kaki pun. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda ini, pemirsa. Ya. Dan pemirsa, adapun bagi peserta yang belum lolos ujian praktik diberi waktu untuk mengulang kembali ujian tersebut dengan tempo maksimal 14 hari dan pemohon yang gagal tidak perlu membawa apapun selain lembar ujian yang diberikan petugas saat mengikuti ujian sebelumnya. Sementara itu untuk jumlah pemohon perharinya di Satpas dan Mogot ini tidak membatasi jumlah peserta, namun pendaftaran untuk ujian praktik ini hanya dilayani pada pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dan libur pada hari Minggu. Sementara itu kembali ke Anda, Zila. Terima kasih Giselia atas laporan Anda langsung dari Dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.